Halo teman-teman semua, kita lanjut lagi pembahasan video pendamping untuk ebook Golden Pro ya. Dan video ini cukup penting karena kita akan membahas mengenai pending order yang termasuk di dalamnya adalah limit order dan juga stop order. Mungkin mekanisme ini berbeda dengan kalau kita melakukan pending order secara manual dari MetaTrader 5 secara langsung ya. Misalkan seperti ini. Saya menempatkan lot 0,01 ya, kemudian saya ingin buy atau sell, misalkan saya ingin sell di sini, saya tinggal klik, kemudian sell limit seperti ini akan muncul satu garis order dan ini tersimpan di dalam server. Artinya garis ini meskipun MT5 ini saya close akan tetap tereksekusi karena ini sudah tersimpan di dalam servernya broker, kira-kira begitu. Nah, tetapi kalau misalnya kita menggunakan pending order yang ada dalam Golden Pro, garis itu tidak tersimpan di dalam server. Artinya mekanisme cara kerjanya berbeda dengan pending order yang ada di dalam MetaTrader 5. Sekali lagi saya ulangi, kalau ini saya melakukan buy limit misalkan di sini, buy limit, kemudian di atas adalah sell limit, atau kemudian di sini ada buy stop, sell stop begitu ya. Itu data ini tersimpan di dalam server. Nah, buktinya di mana? Ini kita bisa lihat di sini ada namanya order yang ditempatkan alias belum dieksekusi. Nanti kalau sudah dieksekusi dia akan pindah ke bagian atas. Nah, berbeda dengan Golden Pro, pending order itu menggunakan mekanisme yang memang dibuat secara khusus sehingga tidak ditempatkan di dalam server, tapi menggunakan logika yang cukup sederhana. Hanya saja kelemahannya apa? Kelemahannya adalah kalau tiba-tiba misalkan internet kita terputus atau kemudian laptop kita atau komputer kita mati, maka order tidak akan tereksekusi. Begitu ya, karena order belum masuk ke dalam servernya broker. Kalau ini, order ini sudah masuk ke servernya broker. Nah, yang membedakan di mana? Begini, ini saya akan on-kan dulu supaya muncul 4 tombol pending order di sini ya. Ada buy limit, ada sell limit, kemudian ada buy stop dan juga sell stop. Nah, kalau untuk buy limit, saya jelaskan dulu bagaimana logika dia bekerja. Sell limit juga sama, buy stop juga sama, termasuk juga sell stop. Dan ini berlaku di mode sniper maupun di mode general layering. Nah, yang membedakan nanti mungkin saya akan jelaskan satu persatu setiap mode-nya untuk general maupun sniper ya, agar teman-teman bisa memahami secara total, artinya tidak setengah-setengah. Nah, saya akan menjelaskan yang buy limit terlebih dahulu. Jadi ini kalau buy limitnya saya tekan, maka dia memunculkan satu garis. Ini buy limit ya, garis buy limit. Kalau ini adalah garis buy limitnya versi MT5. Ini tersimpan di dalam servernya broker, sudah masuk ke sana. Tapi ini saya akan hapus dulu ya. Saya hapus dulu order ini sehingga tersisa garis yang buy limit dari Golden Pro saja. Nah, ini bisa digeser. Ini bisa saya geser. Meskipun kalau kita buy limit dengan versi MT5 itu juga bisa digeser. Saya buy limit sini, kemudian ini saya geser juga bisa. Seperti itu sama ya. Hanya perbedaannya ini sudah tersimpan di servernya broker. Sekali lagi saya tekankan, ini tersimpan di servernya broker. Artinya kalau komputer saya mati, order ini tetap akan tereksekusi. Begitu perbedaannya. Berbeda dengan buy limitnya Golden Pro. Karena ini hanya merupakan trigger atau pemicu saja. Kalau komputernya mati sementara ini belum tereksekusi, maka pada saat harga melewati garis ini tidak akan ada entry yang terjadi. Itu perbedaannya ya. Baik itu buy limit, sell limit, buy stop, sell stop semua sama. Ini untuk buy limit, kemudian ini untuk sell limit pasti di atas harga berjalan, buy limit pasti di bawah harga berjalan. Untuk buy stop ada di atas harga berjalan dan sell stop ada di bawah harga berjalan. Jadi ada 4 garis yang merupakan
area harga, karena garis ini kan menunjukkan harga tertentu. Nah, di sini kita bisa melihat limit buy line 2601.72. Kemudian stop sell limit, ya, stop sell line maksudnya di 2600.09. Ini adalah harga. Nah, untuk menghilangkan garis ini, kita hanya tinggal menekan tombolnya lagi, ya, seperti ini, maka garis-garis itu akan hilang. Begitu. Atau kita sudah terlanjur menekannya seperti ini misalnya, kemudian kita ingin menghilangkannya, tekan tombol aktif ini supaya menjadi off, maka semua hilang. Kita on-kan lagi, dia tidak ada, harus diulangi. Nah, itu perbedaannya karena tidak tersimpan di dalam server. Nah, cara kerjanya bagaimana? Cara kerjanya begini. Kalau untuk buy limit sendiri, ya, misalkan teman-teman ingin melakukan buy di sinilah misalnya, ya, atau di sini deh. Nah, di sini misalnya mau buy. Nah, kita tahu bahwa harga itu memiliki dua garis, yaitu garis bid dan juga garis ask. Nah, untuk memperjelasnya saya perbesar dulu chartnya supaya lebih jelas. Oke, ini saya hapus dulu aja. Jadi harga selalu memiliki dua garis, ya. Ini adalah garis ask, ya, dan ini adalah garis bid yang bawah. Ada dua harga. Nah, sebagai contoh, kalau saya ingin buy limit, artinya saya melakukan beli di bawah. Saya akan beli di sini, misalnya begitu. Ini saya buat garis sederhana dulu, ya. Nah, maka ini baru akan tereksekusi kalau garis warna merah, garis bid ini, kebetulan di saya warnanya merah, atau yang ini saya ganti dulu. Ini saya ganti menjadi warna biru gini, oke. Nah, ini biru gelap, ya, atau warna hitam saja, kelihatannya mungkin hitam. Nah, kalau ini tereksekusi, ya, maka syaratnya adalah kalau mau ini tereksekusi, ini harus di crossing atau dilewati oleh garis berwarna merah. Jadi ketika ini turun ke bawah, kemudian melakukan persilangan atau melewati, menyeberangi, ya, bahasa dalam dunia EA atau robot disebut crossing, ya, persilangan. Jadi ketika garis ask ini melakukan crossing garis yang saya buat ini, maka terjadi yang namanya buy limit. Kalau ini merupakan garis buy limit, gitu. Atau ini saya hapus saja, langsung pakai ini saja, nggak apa-apa. Nah, ini saya taruh di sini. Maka ketika ini tercrossing, maka dia akan menjadi buy. Nah, buy-nya dengan mode apa? Tergantung mode yang aktif. Kalau mode yang aktif adalah general, ya sudah, berarti dia akan buy sesuai dengan general. Tapi kalau mode yang aktif adalah sniper, maka dia akan buy sesuai dengan mode yang sedang aktif. Begitu. Nah, begitupun dengan sell-nya, sama. Sell limit juga sama. Sell limitnya pun garis sell limit yang ada di atas ini baru akan tereksekusi kalau garis ini di crossing atau dilewati oleh garis warna hijau. Kalau ini sebaliknya. Karena kita sama-sama tahu bahwa ini adalah harga sell dan ini adalah harga beli untuk warna merah. Jadi di sini sudah ada harga beli, di sini ada harga jual. Nah, kalau kita mau beli di harga ini, di harga 2607.68, artinya kita harus menunggu bahwa garis merah itu setara atau melewati dari 2607.68. Itu, ya, itu cara kerjanya. Nah, ini kalau untuk mode layering mungkin tidak terlalu bermasalah, tapi nanti akan sangat bermasalah ketika teman-teman nggak tahu cara kerjanya, kemudian menggunakan mode sniper dengan lot by risk atau penentuan lot berdasarkan resiko. Ini menjadi bahaya, karena untuk buy limit dan sell limit dengan lot by risk itu ada perhitungan khusus yang nantinya kedua garis itu, baik buy limit maupun sell limit, digunakan sebagai garis acuan untuk menentukan berapa lot yang harus dieksekusi atau berapa lot yang harus di open oleh Golden Pro pada saat terjadi eksekusi. Kira-kira begitu. Nah, ini saya hapus dulu. Jadi sederhana sebenarnya, untuk buy limit tekan tombolnya akan muncul garis, kita bisa geser. Nah,
Penting juga kalau misalkan ini terklik 2 kali, maka ini nggak bisa digeser. Perhatikan, nggak bisa digeser. Kenapa? Karena tidak terseleksi. Jadi ini kita klik lagi 2 kali supaya muncul tanda ini, terseleksi nih. Perhatikan kotak ini, kalau ini saya klik 2 kali di sini, hilang. Saya klik lagi, muncul. Ya, saya klik lagi, hilang. Maka ini nggak bisa digeser. Oke, nggak bisa digeser ya. Tapi kalau saya klik lagi, dia muncul seleksinya, saya seret bisa. Saya klik, saya tahan, saya seret. Ini bisa muncul. Jadi kadang-kadang teman-teman bingung. Pada saat garisnya terbentuk, nggak sengaja kepencet 2 kali, kemudian kok nggak bisa digerakin ya gitu misalnya ya. Karena saya banyak sekali menerima member maupun pengguna dari Golden Pro ini yang mereka mungkin sedikit kurang memahami mengenai MetaTrader 5 atau mungkin bisa dikatakan sedikit gagap terhadap teknologi. Jadi banyak yang sebenarnya tidak terlalu jago-jago banget dalam menjalankan komputer maupun mengoperasionalkan MetaTrader 5, tapi sudah pengen nekat untuk masuk ke akun real, dan itu saya sangat menyayangkan. Seharusnya saran saya, dan memang saya sudah berkali-kali menyampaikan, untuk belajar di akun demo itu penting banget. Jangan pernah menyepelekan akun demo ya. Nanti ada pengalaman-pengalaman yang kita nggak tahu, misalnya semacam ini, kita nggak ngerti kok punya saya misalnya nggak mau digerakin, kenapa ya gitu kan. Dipencet tapi nggak mau bergerak, kenapa? Ternyata tidak terseleksi. Sebetulnya sederhana, tapi karena nggak tahu ya bingung gitu kan. Nah, maka itu saya tidak pernah bosan menyampaikan ke teman-teman para pengguna maupun yang akan menggunakan, pelajari dulu, kuasai dulu bagaimana penggunaan Golden Pro ini, baru kemudian setelah betul-betul melakukannya di akun demo dan bisa profit secara konsisten, mulai terjun ke akun real tidak masalah. Kembali ke pembahasan utama bahwa buy limit dan sell limit maupun buy stop dan sell stop itu hanya soal trigger. Artinya ini order ini tidak ditempatkan di dalam server. Makanya di sini tidak ada listnya, ya. Jadi kalau WiFi saya mati kemudian ternyata harganya sudah bergerak ke bawah secara real misalnya ya, maka ini tidak akan tereksekusi. Karena apa? Karena posisinya pada saat terjadi crossing itu pas tidak ada signal WiFi saya maksudnya ya. Jadi tidak ada koneksi internet, sehingga MetaTrader 5 saya tidak bisa berinteraksi dengan servernya broker. Berbeda dengan kalau saya menempatkan buy limit di sini menggunakan mekanisme MT5. Ini langsung ditanamkan di dalam server broker. Sehingga ketika komputer saya mati sekalipun, karena ini sudah terlanjur tersimpan di dalam servernya broker, maka tetap akan tereksekusi. Itu perbedaannya ya. Jadi harus dipahami teman-teman bahwa ini hanya garis penanda untuk mekanisme robotnya. Kira-kira seperti itu. Buy limit, sell limit sama ya, seperti itu. Terus buy stop. Kalau buy stop berarti kan lanjutannya. Ini garisnya ada di sini nih. Oke, ini garisnya. Kemudian sell stop ada di sini. Oke. Nah, untuk menghilangkannya kita bisa pencet ininya lagi, tekan ya satu persatu, yang berwarna kita tekan, maka kemudian semua hilang. Nah, sekarang kalau untuk mekanisme sniper, saya akan coba dulu setting robotnya dan gunakan untuk mekanisme sniper ya. Ini mode snipernya aktif, kemudian tapi di sini adalah menggunakan lot berdasarkan resikonya false, berarti lot by target profit berarti di sini. Maka saya akan gunakan target shoot-nya adalah 0,1% aja. Oke. Kemudian di sini jaraknya saya buat 20, tidak masalah kalau nggak gini, langsung 1% aja. Jaraknya 20 poin. Ya, 20 pip maksud saya. Kemudian untuk ATR-nya false, oke, sudah selesai. Saya gunakan sniper dengan 1%, target saya berarti adalah $7,68 dalam 20 pip. Nah, sekarang saya akan gunakan buy limit dan juga sell limit. Saya bisa jepit dua-duanya kalau untuk sniper dengan modenya lot by target profit.
Karena mode lot by target profit tidak menghitung harganya si buy limit maupun sell limit gitu ya. Jadi ini sell limitnya saya taruh sini, saya jepit di tengah-tengah, buy limitnya saya taruh di bawah. Nanti teman-teman bisa lihat mana yang dieksekusi. Kurang dekat, kita dekatkan lagi. Saya akan coba lakukan prakteknya. Perhatikan, kalau garis merah ini dilewati oleh garis hijau, baru akan sell. Kalau garis hijau ini dilewati oleh garis merah, baru akan sell. Baru akan buy maksud saya. Nah, sekarang sell. Perhatikan. Oke. Langsung tereksekusi sell. Jelas ya? Dan garis buy limitnya hilang. Karena nggak mungkin dia posisi sell tapi ada order buy. Itulah tujuannya kenapa di dalam EA Golden Pro tidak menggunakan mekanisme yang langsung ditanamkan ke dalam server. Karena ketika satu tereksekusi, yang lainnya harus hilang. Itu, begitu cara kerjanya. Nah sekarang ini adalah target profit. Ya, ini beda, ini adalah target profitnya. Jadi ini adalah garis TP-nya. Perhatikan, ini garis TP, bukan garis buy limit maupun sell limit yang tadi. Ya, ini TP. Ini adalah garis yang dibuat oleh MetaTrader 5, bukan oleh robot, begitu kira-kira. Robot hanya memberikan perintah take profitnya di harga sekian. Kemudian MT5 membuatkan garisnya, kira-kira begitu. Nah, jadi itu adalah mekanisme penggunaan buy limit, sell limit, bahkan buy stop, sell stop pun sama ya. Menggunakan mode sniper dengan lot by target profit. Nah sekarang ini saya akan coba close saja, tidak masalah ya. Kemudian saya akan pindah menggunakan lot by risk ya, penentuan lot berdasarkan resiko. Saya true, kemudian persentase balance-nya juga saya true, saya gunakan 1% sekali lagi ya. Dan saya tinggal oke saja. Sip. Oke, sudah. Jadi di sini ada lot by risk aktif. Nah, begini teman-teman. Perhatikan baik-baik. Karena khusus pada mode lot by risk ini, ya, sniper dengan lot by risk ini, itu robot harus menghitung berapa poin jarak dari harga kepada garis resiko. Contoh, ini adalah garis resiko kita. Ya. Seperti yang sudah teman-teman ketahui bahwa di dalam lot by risk tidak peduli berapa jaraknya, selama masih memungkinkan di dalam perhitungan lot, maka dia akan membuka lot yang semestinya dibuka. Contoh, saya mau ruginya adalah $7,6. Ya, ini ruginya saya. Saya mau buy sekarang. Maka kalau saya buy sekarang, robot akan buka lot 0,016. Oke. Ingat, harga ini bergerak terus, maka dia berubah. Semakin harga bergerak mendekat ke bawah, maka lot akan semakin besar, sniper projection lotnya. Tapi semakin harga ini naik ke atas, maka lot akan semakin mengecil. Karena apa? Karena lot ditentukan dari jarak garis resiko ke jarak harga. Oke, kalau saya beri garis begini. Ini adalah harga dan ini harga dan ini adalah garis resiko. Maka panjang jarak ini ya, panjang jarak dari titik A ke titik B ini berapa? Pertanyaannya. Inilah yang kemudian dihitung oleh Golden Pro untuk menentukan nilai lot. Begitu kira-kira. Bisa dipahami? Nah, garis yang dihitung adalah, dalam hal ini adalah garis, karena ini posisinya untuk resikonya di bawah, berarti ini adalah buy, karena di sini stop loss-nya nanti. Maka kalau saya buy sekarang, di sini stop loss-nya, di sini adalah take profit 1, take profit 2, dan seterusnya. Maka yang dihitung adalah garis aks ke jarak garis resiko. Dari aks ke jarak resiko. Ya, tapi kalau saya balik seperti ini,
Maka yang dihitung adalah dari jarak resiko ke garis bid ya, atau sebaliknya dari garis bid ke garis resiko. Ini jumlahnya 176 poin, 173 poin. Ya, ini poinnya sudah ada. Oke, kemudian lotnya berapa berarti? Lotnya adalah 0,045 gitu ya. Sehingga nanti robot melakukan pembulatan dengan membuka lot yang semestinya. Nah, sekarang pertanyaannya begini. Bagaimana kalau misalkan kita ingin, saya ingin menggunakan lot by risk karena merasa lebih nyaman. Saya mau nanti SL saya di sini karena merasa ini adalah pucuk paling bawah dan ini sulit untuk ditembus gitu ya. Katakanlah Anda beranggapan atau kita sebagai trader beranggapan harga hanya akan bergerak mentok-mentoknya sampai di sini, kira-kira begitu ya. Maka stop loss saya di sini. Nah, sekarang saya ingin resiko saya adalah $7,6, di mana SL-nya di sini ya. Saya nggak mau tahu mau beli di sini, beli di sini, beli di sini, dimanapun itu. Intinya stop loss saya adalah $7,6, yaitu 1% dari nilai saldo saya. Maka kalau seperti ini, seperti sekarang, kita tahu bahwa ternyata lotnya adalah 0,007. Tapi ingat bahwa lot ditentukan dari jarak harga ke jarak garis resiko. Ini jauh sekali, poinnya sampai 1146. Sedangkan kita mungkin tidak mau juga kalau buy-nya sekarang. Kita inginnya mungkin buy-nya nanti, saya mau buy-nya nanti aja deh. Buy-nya misalkan kalau sudah dekat di sini nih baru saya beli gitu ya. Baru saya buy. Oke, ini saya hapus. Saya buy di sini, SL saya di sini, take profit saya kurang lebih 1 2 3 ya ada di sini kan gitu ya kira-kira ya. Nah, saya mau buy-nya di sini. Maka pertanyaannya kita juga harus tahu berapa kira-kira lotnya kalau kita buy di sini dengan resiko di sini. Sementara lot yang sekarang ada ini adalah perhitungan dari sini ke sini. Begitu. Maka itu kita memerlukan yang namanya garis buy limit sebagai acuan untuk menentukan lot. Jadi ini kita tekan aktif, kemudian saya tekan, perhatikan baik-baik ya, ini 1135 poin loh. Ini dari sini ke sini ya. Saya tekan buy limitnya dan oke. Sebentar. Saya hapus dulu. Oke, ini buy limitnya. Saya tarik ke bawah. Perhatikan, poinnya menurun. Jadi poin ini diukur dari sini ke sini. Bukan dari harga ke sini lagi sekarang. Karena ada buy limit. Sehingga kita tahu lotnya akan 0,036. Oh, berarti masih layak, masih cukup, masih bisa. Maka kita bisa mengetahui bahwa kalau memang harga menuju ke bawah, entry tidak akan ada kendala. Begitu. Kecuali misalnya begini, ketika lotnya ini kita dekatkan seperti ini, ternyata atau misalnya ini saya ubah dulu ya supaya teman-teman bisa paham secara matang. Ini saya ubah 100%. Oke. Perhatikan. Sekarang resikonya adalah 761 dan ini saya akan tarik ke sini. Oke. Saya mau buy di sini, stop loss di sini. Perhatikan lotnya. Sniper projection lotnya adalah 19 slot, sedangkan full marginnya hanya 8 lot. Ini nggak akan cukup. Jadi Golden Pro tidak akan bisa entry dengan lot semacam ini. Maka yang terjadi nanti tidak akan sesuai. Gitu kira-kira. Jadi yang harusnya take profitnya kita bisa bayangkan di sini misalnya, maka menjadi take profitnya akan menjauh. Karena lotnya tidak akan mungkin di 19,1 lot. Mungkin akan mendekati lot full marginnya yaitu 8,7. Jadi kita harus tahu kira-kira kalau saya buy di sini lot saya berapa sehingga kita bisa membandingkan antara sniper projection lotnya dengan full margin lotnya. Gitu ya. Atau lot yang terlalu rendah misalkan 0,0002 atau 0,0001. Itu jelas nggak mungkin. EA pasti bukanya atau robot pasti open 0,01.
Sehingga yang tadinya lotnya sangat rendah dengan jarak take profit yang misalkan 20 pip, karena lotnya nggak mungkin serendah itu, dinaikkan lotnya jadi 0,01, maka take profitnya menjadi hanya mungkin 5 pip. Tapi juga dampaknya stop loss yang menjadi lebih dekat. Jadi kita harus paham bagaimana mengoperasionalkan Golden Pro ini. Karena banyak hal yang sebenarnya harus benar-benar dikuasai. Nah berarti kalau posisi kembali ke cerita saat ini, saya ingin resiko saya 100%. Saya maunya buy di sini, SL di sini. Ini jelas nggak mungkin. Maka kita tarik stop loss-nya atau kita tarik buy limitnya ke atas. Sehingga lotnya lebih rendah daripada full margin lot. Ini memungkinkan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi ini untuk buy limit ya. Nah sekarang bisa nggak buy limitnya ada, kemudian sell limitnya juga ada. Nah, di sini tentu tidak akan bekerja dan bikin Golden Pro-nya pusing. Kenapa? Karena dia harus mengukur jarak dari sini dulu, dari garis buy limit ini ke garis resiko. Sedangkan ada 2 garis. Ketika buy limitnya tidak ada, buy limitnya hilang, perhatikan lotnya berubah menjadi lebih besar. Karena yang diukur bukan dari sini ke sini, melainkan dari garis sell limit ini ke garis resiko. Jadi ini baiknya kita tempatkan di atas sini. Begitu. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami ya. Jadi saran saya untuk penggunaan pending order, buy limit dan sell limit ya, terutama pada mode sniper dengan lot by risk, jangan gunakan keduanya. Ya, gunakan salah satu. Kalau memang mau buy limit, maka buy limit saja yang diaktifkan. Kalau mau sell limit, maka sell limit saja yang diaktifkan. Toh pada akhirnya juga, atau pada awalnya bahkan, kita harus menentukan, ini mau sell atau mau buy. Kalau garis resiko di atas, berarti kita mau sell. Di atas harga berjalan ya. Kalau garis resiko ada di bawah, berarti kita mau buy. Begitu kira-kira. Nah sedangkan untuk buy stop dan juga sell stop, ini tidak ada pengaruhnya sama sekali terhadap perhitungan lot ya. Tetapi juga sama. Artinya kalau garis ini ada di bawah berarti kita ingin melakukan yang namanya buy stop. Gitu ya. Dengan asumsi mungkin kita akan melakukan buy-nya di sini. Jadi setelah menembus ini kita akan buy. Ya, stop loss-nya mungkin kita tarik ke sini. Itu nggak masalah. Nah, jadi lotnya akan digunakan lot yang nantinya ketika harga ini sudah benar-benar berada di garis buy stop ini. Kira-kira seperti itu. Jadi sederhana, simple, dan harus dicerna secara matang sehingga teman-teman bisa memahami aturan-aturan di dalam penggunaan pending order. Ini hanya agak rumit ketika kita menggunakannya pada sniper lot by risk. Untuk mode general, layering MLF dan lain sebagainya, semuanya tidak ada masalah ya. Jadi mau gunakan bersamaan 4-4-nya, mana yang kena duluan itu yang akan terjadi tereksekusi, itu sah-sah saja. Oke, sekian, sampai ketemu di video berikutnya.